Oke, jadi waktu ini sudah menunjukkan jam 2. Kita mulai saja untuk presentasi kali ini. Bentar. Sekarang Manker bab 8 sama bab 9. Selanjutnya leadership. Silahkan untuk presentasi pertama. Oh, sekarang mohon maaf ya. Ini Pak, mohon maaf untuk kita mendahului presentasi kali ini karena tidak ada kabar dan apapun. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin sebelum presentasi baca doa dulu ya, teman-teman. Oke, sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya kita berdoa untuk keberhasilan, terus untuk kemudahan dan lain-lain. Berdoa dimulai sesuai dengan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Amin. Oke, untuk Manker silahkan presentasi siapa pertama? Oke, Sharon. Ya, siap. Mungkin untuk Sharon dipersilakan untuk share screen. Baik, di sini saya akan langsung mulai aja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 8 manajemen kinerja, yaitu pengukuran kinerja. Next. Nah, di sini ada daftar isinya. Yang pertama, desain sistem pengukuran kinerja, lalu akan ada keluarga ukuran, selanjutnya tipe ukuran kinerja, lalu tindak lanjut, dan terakhir keberhasilan pengukuran. Next. Ya, jadi pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja, sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan juga terukur. Apabila kinerja tidak dapat terukur, maka tidak dapat dikelola. Untuk dapat memperbaiki kinerja perlu ketahui seperti apa kinerja saat ini. Apabila deviasi kinerja dapat diukur, maka dapat diperbaiki. Next. Nah, yang pertama ada desain sistem pengukuran kinerja. Dengan memberikan pertimbangan secara berhati-hati pada desain pengembangan sistem pengukuran kinerja yang telah ada, dapat diperoleh informasi terkait kinerja yang lebih bermakna, dapat dipergunakan dan nilai tambah yang benar. Perlu diingat akronim SMART, yaitu dapat bermakna spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timeliness. Nah, pedoman dalam membantu mendesain sistem pengukuran kinerja menurut Harvard tahun 1997 yang pertama, pengukuran mendorong perilaku, yaitu ini dapat bersifat baik maupun buruk. Untuk itu perlu dipastikan bahwa mengukur sesuatu yang benar-benar membantu mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Lalu yang kedua, mengukur hasil pekerjaan nyata dan pencapaian, dan juga faktor dalam proses memengaruhi hasil kerja dan penyelesaian. Ketiga, memerlukan biaya. Sistem pengukuran kinerja memerlukan biaya untuk mengembangkan dan memelihara. Lalu yang keempat, perlu dikaitkan pada pengguna spesifik. Untuk memastikan kegunaan dan relevansi pengukuran kinerja spesifik, perlu dikaitkan pada pengguna spesifik berdasar nama atau jabatan. Setiap sistem pengukuran kinerja harus mampu mengidentifikasi menurut nama siapa menggunakan informasi apa dan bagaimana dipergunakan. Lalu selanjutnya dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi.
Mengembangkan ukuran dan sistem terkait yang memberi peringatan yang cukup atas perubahan negatif. Sistem pengukuran kinerja yang baik memberikan macam informasi yang benar kepada orang yang benar pada waktu yang benar dan juga format yang benar pula. Dan yang terakhir, penyajian pengukuran kinerja harus mudah dan cepat dipahami. Penyajian harus dijaga agar sederhana, spesifik, dan relevan. Next. Lalu yang kedua ada keluarga ukuran. Setiap organisasi ingin mencapai tingkat tertinggi kinerja. Untuk itu selalu diperlukan tindakan secara berimbang dari semua variabel yang mempengaruhi kinerja. Untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan tipe informasi terkait dengan kinerja yang diperlukan yang dapat membantu mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Nah, ada beberapa faktornya. Yang pertama, klasifikasi ukuran kinerja. Pertama, produktivitas. Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya dalam memproduksi output. Lalu yang kedua, kualitas. Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti jumlah, lalu ada misalnya cacat per unit maupun ukuran eksternal. Lalu yang ketiga ada ketepatan waktu. Menyangkut presentasi pengiriman tepat waktu, presentasi pesanan yang sesuai dijanjikan. Lalu yang kedelapan, cycle time, menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan dari satu titik ke titik lain dalam proses. Lalu yang kelima, ada pemanfaatan sumber daya, yang merupakan pengukuran sumber daya yang dipergunakan, sumber daya tersedia untuk dipergunakan. Lalu yang terakhir ada biaya. Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per unit. Namun banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya per unit. Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secara menyeluruh. Next. Lalu ada korelasi ukuran. Korelasi mencerminkan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran kinerja itu dapat berkorelasi positif ataupun negatif. Contoh spesifik yang termasuk keluarga ukuran dari bisnis dan sektor industri yang berbeda. Yang pertama, terkait accounting. Misalnya jumlah kesalahan dilaporkan dari persetujuan aplikasi kredit atau jumlah hari rata-rata dari menerima sampai memproses. Lalu ada terkait customer service. Misalnya presentasi panggilan lewat operator, lalu rata-rata cycle time untuk memproses permintaan pelanggan. Yang ketiga ada engineering, yaitu misalnya jumlah perubahan desain per proyek, pemanfaatan tenaga kerja teknik, dan jumlah kesalahan dalam gambar desain. Lalu selanjutnya ada healthcare, yaitu penggantian meja operasi, biaya bahan per operasi, atau tingkat pemanfaatan meja operasi. Selanjutnya ada mail order service, contohnya itu presentasi pesanan yang akan dikirim sesuai janji, lalu presentasi pesanan dikembalikan karena kesalahan pelayanan. Selanjutnya ada maintenance, misalnya biaya pemeliharaan gedung, presentasi fasilitas pemeliharaan terkait downtime. Selanjutnya ada manufacturing terkait misalnya jumlah produk cacat per unit produksi atau biaya per unit, ataupun pemanfaatan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada purchasing, misalnya presentasi supply yang dikirimkan per schedule atau cycle time pesanan pembelian. Next. Di sini yang ketiga, ukuran kinerja efektif. Kunci untuk menciptakan ukuran kinerja yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok individu yang nyata. Lalu yang kedua, ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pengguna yang dimasukkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Hal yang ketiga, ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat atau dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Yang keempat, ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan juga mudah. Dan terakhir, penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Next. Boleh next. Nah, lalu di sini ada tipe ukuran kinerja. Yang pertama ada sifat ukuran, lalu hierarki ukuran, lingkup ukuran, sistem ukuran, dan tujuan ukuran. Next.
Nah, sifat ukuran itu dibagi jadi dua, yaitu langsung tidak langsung dan juga objektif subjektif. Lalu hierarki ukuran itu dibagi jadi 4, yaitu Key Research Indicator, Performance Indicator, Result Indicator, dan Key Performance Indicator. Lalu ada lingkup ukuran ini dibagi menjadi 2, jadi ukuran individual dan juga ukuran tim. Sistem ukuran ini tuh dibagi jadi 3, ada rating system, ranking system, dan juga narrative system. Sedangkan tujuan ukuran dibagi jadi 5. Yang pertama baseline performance measure, lalu trending, control, diagnostic, dan juga planning. Next. Lalu sini ada tindak lanjut. Langkah umum untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tipe informasi terkait kinerja yang diperlukan untuk membantu mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Ukuran semacam ini biasanya termasuk baseline, trending, control, diagnostik, dan perencanaan ukuran kinerja. Lalu yang kedua, mengembangkan keluarga ukuran yang relevan dan dapat dipergunakan. Yaitu adalah membantu organisasi memfokuskan pada apa yang benar-benar penting bagi keberhasilannya. Yang ketiga, mengembangkan hierarki pengukuran kinerja secara spesifik. Hierarki pengukuran kinerja terdiri dari ukuran kinerja yang sama pada tingkat yang berbeda. Penciptaan hierarki pengukuran kinerja membantu memastikan bahwa informasi terkait kinerja relevan dan berguna dikumpulkan dan dibagikan pada tingkat yang benar dalam organisasi. Lalu yang keempat, mengembangkan metode mengumpulkan dan mendistribusikan yang menjamin ketepatan waktu dan kemanfaatan. Yaitu untuk mencapai relevansi, kebanyakan informasi terkait kinerja harus memiliki ketepatan waktu, menciptakan metode pengumpulan dan distribusi yang memberikan informasi relevan pada pengguna spesifik dan kerangka waktu yang dibutuhkan, sangat kritis bagi keberhasilan sistem pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, mengembangkan penyajian informasi terkait dengan kinerja yang bermanfaat. Next. Yaitu di sini keberhasilan pengukuran. Dalam kenyataan sulit menemukan sistem pengukuran yang meningkatkan kinerja. Seringkali pekerja tidak mengacuhkan sistem sehingga tidak mempengaruhi perilaku mereka. Carney tahun 2007 menganjurkan bahwa untuk keberhasilan pengukuran kinerja diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, setiap sistem dimulai dengan big picture goals dan setiap orang tahu, yaitu di mana menetapkan tujuan kinerja, tetapi tidak ada artinya apabila tidak dikaitkan dengan gambaran sasaran yang lebih besar. Organisasi harus mempunyai sasaran yang lebih jelas dan juga dipahami, serta dipublikasi secara besar. Lalu yang kedua, sistem kelompok mempunyai performance drivers atau pendorong kinerja dihubungkan dengan big picture objektif. Yaitu biasanya setiap departemen perlu mempunyai sasaran spesifik yang dikaitkan dengan organisasi. Misalnya, Departemen SDM harus tahu berapa pegawai baru yang diperlukan dan mengukur kinerjanya dalam menyediakan orang baru pada waktunya. Lalu yang ketiga, sasaran kinerja individu dan kelompok kerja jelas dan masuk akal. Target kinerja dapat ditetapkan dalam bentuk unit dikepakan, penerimaan atau pengeluaran, tingkat produk cacat, tingkat kepuasan pelanggan, dan juga yang lainnya. Lalu yang keempat ada mendidik dan mengcoach pekerja secara berkelanjutan. Sering terjadi organisasi meluncurkan sistem pengukuran kinerja diikut dengan banyak pelatihan, tetapi setahun kemudian pekerja sudah lupa tentang arti pengukuran. Tugas yang paling penting adalah mengkomunikasikan hubungan antara kelompok kerja dengan big picture goals, di mana dalam perusahaan besar mungkin kabur. Lalu yang kelima, mempunyai sistem yang jelas dan sederhana yang dapat melacak kemajuan terhadap tujuan. Kebanyakan perusahaan telah mempunyai sistem yang sudah berkembang dan melacak kinerja keuangan, tetapi tidak mempunyai kesamaan metode dalam melacak kepuasan pelanggan, waktu terhadap pasar, atau sasaran strategis penting lainnya. Apa yang dilacak sudah tentu harus dikomunikasikan dengan cara sehingga pekerja melihat dan dapat mengikuti hasilnya. Alat yang dapat berfungsi kuat adalah seperti papan sekor yang dapat dibaca di dinding atau layar komputer pekerja. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Bentar.
Oke, terima kasih untuk Sharon dalam bab berapa? Bab 8. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, nanti bertanya saja di grup. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ajukan. Jangan lupa chat di grup. Ya, Amanda silahkan. Izin bertanya kepada Sharon, jadi kan ada sempat dijelaskan tentang keluarga ukuran. Jadi bagaimana gitu keterkaitan antara keluarga ukuran dengan pencapaian tujuan strategis perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis? Ya. Ya, izin menjawab. Jadi maksudnya keluarga ukuran itu mencakup berbagai aspek seperti misalnya keuangan, operasional, lalu kualitas produk, dan juga kepuasan pelanggan. Jadi itu sangat penting untuk melihat kinerja perusahaan itu secara keseluruhan. Nah, dalam dunia bisnis kan sering banget berubah. Nah, biasanya itu hanya mengandalkan misalkan ukuran keuangan aja. Nah, itu tuh nggak cukup karena masih banyak faktor luar seperti misalnya perkembangan teknologi atau perubahan selera pelanggan juga pasti akan mempengaruhi suksesnya sebuah perusahaan. Nah, dengan mengukur kinerja dari berbagai sudut ini tuh manajemen bisa mendapat gambaran secara lebih jelas dan juga membuat keputusannya itu lebih tepat. Misalnya nih, di tengah persaingan yang ketat ini tuh inovasi dan kepuasan pelanggan mungkin lebih penting dibandingkan hanya fokus pada angka keuangan. Nah, ini juga bisa buat perusahaan lebih cepat beradaptasi dan juga mencapai tujuannya. Begitu dari saya, Manda. Apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih. Baik. Dari saya tidak ada pertanyaan. Mungkin lanjut saja untuk bab ke-9. Pertanyaannya silahkan nanti kirim. Paling kalau misalnya mau nanya saya kirim aja di grup ya. Baik, bentar ya. Share screen dulu. Ini udah ada belum sih? Kayaknya nggak bisa deh. Nah. Nah, ada gak? Ada. Ada. Bentar. Hey, no thank you. Ada, ini udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai penilaian kinerja. Nama saya Nofti dengan NIM 2205227. Mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mas Haryono APS PDMM. Oke, selanjutnya.
Di buku ini ada daftar isi mengenai materinya. Yang pertama ada pengertian penilaian kinerja, yang kedua ada perbedaan pandangan, yang ketiga ada proses penilaian kinerja, yang keempat ada manfaat penilaian kinerja, yang kelima ada dampak budaya organisasi pada penilaian individu, yang terakhir ada masalah dalam penilaian kinerja. Oke, pengertian penilaian kinerja ada beberapa ada beberapa pengertian. Yang pertama ada penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses di mana kinerja individu diukur dan dievaluasi. Tujuan utamanya itu untuk menjawab pertanyaannya sebagaimana pekerja berkinerja selama periode tertentu. Itu menurut Bashal. Ada juga pandangan menurut William. Jadi penilaian kerja itu sering kali dianggap sebagai kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Jadi untuk menilai bagaimana profesionalisme karyawan tersebut dalam bekerja. Nah, mungkin seperti anak sekolah menerima laporan akhir semester kayak raport gitu. Ini juga sama seperti karyawan juga mendapatkan penilaian kinerja dari manajer. Nah, penilaiannya itu mengukur seberapa baik tugas-tugas yang mereka kerjakan ataupun hanya tentang hasil akhir dari penilaian tersebut. Selanjutnya, di sini ada perbedaan pandangan. Ada beberapa poin, 4 poin di sini mengenai perbedaan pandangan. Pertama ada performance appraisal versus dengan performance management. Nah, ada beberapa pakar ahli bahwa kedua hal ini tuh berbeda itu. Jadi performance appraisal itu lebih menekankan administratif yang dilakukan secara berkala, sementara performance management itu dilakukan jadi proses yang lebih menyeluruh gitu. Kalau misalkan performance appraisal tuh lebih penilaian di akhir. Nah, sedangkan performance management itu penilaian yang secara keseluruhan atau berproses. Misalkan contohnya seperti ujian akhir semester. Nah, itu kan dapat nilai nanti. Nah, itu sama aja dikatakan performance appraisal karena penilaiannya itu hanya satu waktu gitu, satu periode. Sedangkan performance management tuh penilaian secara berkala tuh secara keseluruhan. Kayak misalkan lewat aja, skip. Yang nomor 2 frekuensi penilaian kinerja. Kalau frekuensi penilaian kinerja ini waktunya kayak misalkan berapa penilaian itu berapa sering gitu. Ada yang dikatakan hanya di tahun akhir, ataupun ada dalam 1 tahun itu 1 kali penilaian di akhir. Ada juga beberapa yang menyarankan untuk penilaiannya itu beberapa sebelum penilaian akhir gitu. Jadi ini hanya frekuensi penilaian kinerja itu hanya waktu untuk penilaiannya aja hanya dilakukan 1 kali ataupun lebih gitu. Kalau yang kedua itu penggunaan terminologi yang berbeda seperti performance appraisal, performance review, performance evaluation sering digunakan bergantian, tapi semua istilah ini berbeda tetapi digunakan dalam waktu yang berbeda gitu. Yang keempat ada rekomendasi penilaian berkala. Nah, menurut si penulis ini, siapa ya namanya, Profesor Dr. Wibowo ini menekankan bahwa penilaian kinerja ini sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun untuk memberikan kesempatan atau memperbaiki kekurangan kinerja. Jadi balik lagi ke poin 2, frekuensi penilaian kinerja itu ada yang berpendapat bahwa 1 kali saja dilakukan di tahun akan akhir, ataupun
beberapa kali sebelum sebelum penilaian akhir gitu. Tapi di buku ini merekomendasikan untuk penilaian itu dilakukan lebih dari 1 kali untuk mengevaluasi kesalahan para pekerja gitu. Selanjutnya ada proses penilaian kinerja. Ini siklusnya memutar karena penilaian kinerja ini merupakan sebuah proses berkelanjutan yang tidak berhenti dalam satu titik saja, tetapi berproses. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja untuk mencapai tujuan organisasi melalui umpan balik. Nah, yang pertama ini deciding the nature and scope of appraisal, yaitu menentukan jenis dan ruang lingkup penilaian, di mana tahap ini tuh menentukan jenis penilaiannya atau apakah individu ataupun kelompok ataupun tim. Nah, kalau misalkan individu, misalkan penilaian karyawan secara individu di bagian penjualanan. Nah, ini muter ke deciding on the purpose of appraisal atau menentukan tujuan penilaian. Nah, setelah menentukan si karyawannya, tujuan penilaian individu, selanjutnya ke sini untuk menentukan tujuan. Jadi misalkan tadi kan karyawan bagian penjualan ya untuk ditilai. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk penilaian kerja itu untuk mengidentifikasi atau mengumpan balik kepada mereka untuk apakah sudah mencapai target ataupun menentukan kebutuhan tersebut di dalam penjualan. Kalaupun belum, nanti dievaluasi lagi di sini selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Di sini menilai dasar untuk memberikan bonus, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, dan menentukan promosi karyawan yang berkinerja tinggi. Selanjutnya ada getting underway, yaitu memulai proses penilaian. Jadi si tim human resource itu atau manajer memulai melaksanakan penilaian secara individu untuk dengan menggunakan data-data. Misalkan si karyawan itu sudah menjual berapa produk. Nah, mereka itu menjadwalkan setiap pertemuan karyawan untuk membahas hasil dari penilaian tersebut. Selanjutnya ada the organization and its current state, yaitu kondisi organisasi saat ini. Jadi perusahaan ini masih dalam tahap perkembangan dan fokus pada peningkatan penjualan. Misalkan mereka juga sedang mengalami bergantian beberapa anggota tim. Selanjutnya ada praktik manajemen kinerja. Nah, sebelum penilaian kinerja dilakukan secara informal, perusahaan itu harus menilai struktur dengan format yang jelas gitu, melihat performa setiap karyawannya itu. Misalkan performance secara rutin si karyawan di dalam divisinya gitu. Selanjutnya ada monitoring, modifying and enabling the proses. Jadi pemantauan, modifikasi, dan penerapan proses. Jadi setelah penilaian selesai, manajer memantau bagaimana karyawan merespon umpan balik tersebut, apakah sudah dilaksanakan dengan baik umpan balik tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya ada detail design decision atau keputusan rancangan detail. Jadi kriteria yang digunakan dalam penilaian ini adalah mencapai target penjualan bulanan ataupun negosiasi tadi kan contohnya karyawan di bagian itulah, skip lah. Nah, selanjutnya ada fundamental human, pertimbangan aspek manusia. Jadi si karyawan itu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau pandangan tentang hasil penilaian. Selanjutnya ada tes introduce or reload, yaitu ujian perkenalan atau luncuran ulang. Pokoknya sebelum meluncurkan penilaian ini secara menyeluruh, manajer mencoba proses penilaian pada 1 atau 2
tim kecil untuk memastikan bahwa formatnya itu sudah sesuai gitu. Oke, lanjut aja next. Nah, ada 3 elemen kunci penting dalam penilaian yang efektif menurut Allen tahun 2007. Yang pertama timing. Timing ini dimana penilaian harus dilakukan secara berkala gitu, sepanjang tahun, bukan hanya di akhir tahun saja. Yang kedua ada clarity, yaitu kejelasan tentang kriteria penilaian sangat penting agar karyawan memahami apa yang diharapkan. Jadi indikator kinerja yang jelas gitu, spesifik, agar di awal periode penilaian seperti yang diharapkan atau dituju setiap individu atau tim. Yang ketiga ada konsistensi, di mana penilaian kinerja harus konsisten dengan visi misi atau nilai organisasi agar adil dan objektif gitu. Harus sesuai apa yang sudah ditulis di dalam indikator penilaian, dan ditilai pun harus sesuai gitu. Next ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada penilaian kinerja yang cermat, membantu meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua mendefinisikan target untuk periode mendatang. Yang ketiga ada mendorong karyawan untuk mencapai kinerja tinggi. Yang keempat ada meninjau kinerja masa lalu terkait dengan pengupahan. Dan selanjutnya ada membangun komunikasi antara manajer dan karyawan. Dan selanjutnya ada pengaruh budaya organisasi terhadap proses penilaian individu. Menurut Harvard itu mendasarkan pada pandangan Frank Halter, membagi budaya kerja menjadi 4. Yang pertama functional work culture, di mana fokus reliabilitas dan fungsional organisasi. Penilaian berdasarkan kompetensi fungsional dan kinerja individu, di mana yang kedua ada proses work culture, fokus pada pelanggaran keandalan. Penilaian menekankan kemampuan bekerja dalam tim dan kontribusi proses. Yang ketiga ada time-based work culture, ada fokus pada kecepatan dan kapabilitas. Penilaian berdasarkan kontribusi dalam mencapai target proyek dan inovasi. Yang keempat ada network work culture, fleksibilitas dan kerjasama tim yang beragam. Selanjutnya adalah masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada kurangnya objektif, di mana penilaian itu sering dipengaruhi oleh subjektif, kepribadian, emosi, atau memori selektif. Hal ini dapat mengurangi akurasi penilaian. Misalkan kurangnya objektif itu antara karyawan dan atasan memiliki masalah pribadi, nah itu kurang objektif. Misalkan ya si karyawan itu di bulan ini kurang bagus, tapi mereka tidak tidak melihat di bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua adalah pengamatan terbatas oleh manajer. Sama kayak tadi contohnya, kayak manajer hanya melihat sebagian aktivitas karyawan sepanjang tahun, tidak melihat proses secara seluruh gitu, kinerja yang terjadi baru-baru ini gitu, lebih diingat dan mempengaruhi penilaian meskipun seharusnya tidak. Jadi si manajer ini lebih mempertimbangkan penilaian yang baru-baru, sedangkan mereka tidak mengetahui kinerja sebelumnya gitu. Nah ini mempengaruhi masalah dalam kinerja. Solusinya yang disarankan, jangan sepenuhnya bergantung pada pengamatan manajer sendiri. Misalkan si manajer itu seharusnya bertanya kepada misalkan karyawan A ditilai nih sama manajer. Nah si karyawan B itu teman si A gitu. Jadi si manajer itu harus menanyai kinerja ke temannya yang ke si B. Si A tuh gimana bulan-bulan kemarin tuh, apakah bagus atau tidak kinerjanya. Nah itu bisa salah satu untuk dipakai gitu. Yang kedua ada minta masukan dari rekan kerja dan pelanggan internal. Yang ketiga ada catatan dan pantau kinerja secara terus-menerus sepanjang tahun. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan, kalaupun tidak ada kita lanjut. Aku mau tanya. Boleh silahkan. Ini pertanyaannya di grup juga ya, biar bisa dipantau kirimnya.
Bentar ya. Silakan kalau ingin bertanya. Mau nanya tentang proses penilaian kinerja. Nah, kenapa sih proses penilaian kinerja ini tuh seringkali tuh gagal dalam mungkin organisasi ataupun perusahaan? Apa sih? Kalau menurut buku yang saya baca, jadi pertama itu tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu. Beberapa organisasi itu meniru proses penilaian kinerja organisasi lain gitu, tidak sesuai dengan organisasi mereka sendiri, tidak sesuai dengan visi misinya. Nah itu kebanyakan template untuk menilainya. Nah itu tidak boleh ya, karena kata Pak Mas, penilaian kinerja itu satu dengan yang lain itu berbeda. Misalkan saya menilai misalkan Pak Mas menilai saya, nah penilaian saya itu tidak sesuai kalau misalkan menilai ke Sharon gitu, karena setiap penilaian itu berbeda. Nah kebanyakan organisasi itu hanya melihat template, tidak sesuai dengan visi misi. Nah mungkin dari saya satu aja ya gitu cukup. Apakah mengerti? Sangat mengerti. Terima kasih. Ya dong, sama-sama. Oke, manajemen kinerja sudah ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke leadership. Leadership siapa pertama? Ya silakan, mangga. Udah ada belum? Sebentar ya, di akunya masih belum ada. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Tridamayanti dengan NIM 2205761. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bab 3 dengan subjudul metode dan tipe kepemimpinan. Jadi, dahulu itu banyak orang yang berpendirian bahwa kepemimpinan itu tidak dapat dipelajari, sebab kepemimpinan adalah suatu bakat yang diperoleh seseorang sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir. Nah, dalam perkembangan zamannya, kepemimpinan ini tidak lagi didasarkan pada bakat dan pengalaman saja, tetapi pada persiapan secara berencana. Melatih calon-calon pemimpin, semuanya dilakukan dengan lewat perencanaan, penyelidikan, untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul.
Kepemimpinan seseorang dalam perusahaan ini merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan mutlak yang diperlukan semua perusahaan, karena suatu perusahaan akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya sebagian besar ditentukan oleh tindakan pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya berperan selaku atasan yang keinginan atau kemauannya harus diikuti bawahannya, tetapi seorang pemimpin yang baik dapat mengerjakan tugasnya melalui kerjasama dengan bawahannya. Selanjutnya ada metode kepemimpinan. Dari hubungan antara pemimpin dengan para pengikutnya, secara lambat laun akan berkembang metode kepemimpinan. Metode kepemimpinan itu adalah cara bekerja dan bertingkah lakunya pemimpin dalam membimbing para pengikutnya untuk berbuat sesuatu tujuan untuk membantu keberhasilan pemimpin dalam melakukan tugas-tugas, sekaligus juga dapat memperbaiki tingkah laku serta kualitas kepemimpinannya. Di sini ada tipe kepemimpinan menurut Ordway Teed dalam bukunya yang berjudul The Art of Administration, mengemukakan bahwa metode kepemimpinan di bawah ini yaitu yang pertama memberi perintah. Perintah itu timbul dari situasi formal dan relasi kerja saja. Perintah biasanya sudah mencakup dalam tugas, kewajiban, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu anggota kelompok. Lalu ada juga memberikan celaan dan pujian. Celaan harus diberikan secara objektif dan tidak bersifat subjektif. Juga tidak disertai emosi yang negatif seperti benci, bosan, dendam, curiga, dan lain-lain. Celaan itu sebaiknya bersifat teguran dan dilakukan secara rahasia, tidak secara terbuka di muka orang banyak. Celaan ini diberikan dengan maksud agar orang yang melanggar atau orang yang berbuat kesalahan itu menyadari kekeliruannya dan bersedia memperbaiki perilakunya. Selanjutnya ada memupuk tingkah laku pemimpin yang benar. Pemimpin itu harus bersikap jujur. Ia harus menjauhkan diri dari rasa pilih kasih karena ini bisa menurunkan moral anggota-anggota lainnya serta menumbuhkan kecemburuan sosial. Nah, yang selanjutnya ada peka terhadap saran-saran. Sifat pemimpin itu harus luwes dan terbuka, peka terhadap saran-saran eksternal yang positif. Dia juga harus menghargai pendapat-pendapat orang lain untuk kemudian mengkombinasikan dengan ide-idenya. Dengan begitu dia bisa membangkitkan inisiatif kelompok untuk memberikan saran-saran yang baik. Selanjutnya ada tipe pemimpin menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Organisasi, mengemukakan pengertian tipe-tipe seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada tipe-tipe pemimpin otokratis. Nah, seorang pemimpin otokratis ialah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat menganggap organisasi milik pribadi, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, lalu menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik dan saran, selalu bergantung pada kekuasaan formalnya, dan dalam tindakan pula penggerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan. Lalu ada tipe pemimpin militeristis. Seorang pemimpin yang memiliki tipe ini yaitu pemimpin yang memiliki sifat dalam menggerakkan bawahannya itu sistem pemerintahan yang lebih sering digunakan. Juga dalam menggerakkan bawahan sering bergantung pada pangkat dan jabatan. Lalu senang dengan formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritik dari bawahan, dan menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Ada juga tipe pemimpin paternalistis. Seorang pemimpin yang bertipe paternalistis ini, seorang pemimpin yang punya sifat menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, bersifat melindungi, jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan, juga jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan prestasinya. Ada juga tipe pemimpin karismatik. Pemimpin yang punya karismatik ini adalah pemimpin yang mempunyai daya tarik yang amat besar, karena pada umumnya mempunyai pengikut yang sangat besar. Meskipun pengikutnya sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka jadi pengikut pemimpin itu, pemimpin yang demikian ini diberkahi dengan kekuasaan, kekayaan, kesehatan, dan profil yang tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma. Dan yang terakhir, ada tipe pemimpin demokratis. Tipe pemimpin demokratis ini yang paling tepat untuk organisasi modern, karena dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk termulia di dunia, selalu mengorganisasikan tujuan dan kepentingan organisasi dengan tujuan dan kepentingan pribadi pada bawahannya, senang menerima saran, kritik, dan pendapat dari bawahannya, selalu mengutamakan kerjasama, berusaha untuk menjadikan bawahan lebih sukses daripada dia sendiri, dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.
Nah, ada juga tipe kepemimpinan menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono, yang pertama itu ada tipe karismatik. Pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi daya tarik luar biasa yang akan diikuti oleh pengikutnya. Pemimpin ini mempunyai keistimewaan tertentu, misalnya mempunyai kekuatan, manusia sopan, berani, dan sebagainya. Ada juga tipe paternalistis dan maternalistis. Tipe paternalistis ini bersikap melindungi sebagai seorang bapak atau sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Pemimpin tipe ini memberikan kesempatan pada karyawan untuk berinisiatif dan mengambil keputusan. Ada juga tipe militeristis. Tipe militeristis banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando, dan atasan ke bawahan yang sifatnya keras otoriter, menghendaki bawahan patuh penuh secara formalitas. Ada juga tipe otoraktis. Tipe otoraktis ini berdasarkan pada kekuatan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Dia menjadi raja, setiap perintah ditetapkan tanpa konsultasi, kekuasaan sangat absolut. Ada juga tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire ini memberikan bawahan berbuat semuanya semaunya sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan bawahan. Pemimpinnya hanya merupakan simbol yang tidak memiliki keterampilan. Ada juga tipe populistis. Tipe populistis ini mampu menjadi pemimpin rakyat. Dia berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Ada pula tipe administratif. Pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Dengan kepemimpinan administratif diharapkan muncul perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Dan yang terakhir, menurut Kartini Kartono, ada tipe kepemimpinan tipe demokratis. Tipe demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan pada para pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antar karyawan. Kekuatan organisasi tipe demokratis terletak pada partisipasi aktif dari setiap karyawannya. Ada pula tipe kepemimpinan menurut George R. Terry yang dialihbahasakan oleh Bejo Siswanto di tahun 1990. George R. Terry mengemukakan ada 6 macam tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Nah, dalam tipe ini, pemimpin ini mengadakan hubungan langsung dengan bawahan sehingga timbul hubungan pribadi yang intim. Ada juga kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Dalam tipe ini, pemimpin tidak mengadakan hubungan langsung dengan bawahannya, sehingga antar atasan dan bawahan tidak timbul kontak pribadi. Hubungan antara pemimpin dan bawahan ini melalui planning dan instruksi-instruksi tertulis. Ada pula kepemimpinan otoriter. Dalam tipe ini, pemimpin memperlakukan bawahannya secara sewenang-wenang, karena dirinya orang yang paling berkuasa. Bawahan ini digerakkan dengan jalan paksaan, sehingga pekerja dalam melakukan pekerjaannya bukan karena ikhlas, melainkan karena takut. Ada juga kebapaan atau paternal kepemimpinan leadership. Nah, dalam tipe ini, pemimpin dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapaan. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan arah, tindakan dan perilaku ibarat seorang bapak kepada anaknya. Ada juga kepemimpinan alamiah. Kepemimpinan tipe ini biasanya timbul dengan sendirinya secara spontan. Kepemimpinan jenis ini menuntut keahlian di mana dia berperan di dalamnya. Pada situasi ini peranan bakat amat menonjol sebagai bawaan sejak lahir atau mungkin faktor keturunan. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang terakhir menurut George. Nah, pada tipe ini, seorang pemimpin itu bertindak secara demokratis. Ia beranggapan bahwa dirinya adalah merupakan bagian integral yang sama-sama merupakan elemen sebuah perusahaan, dan secara bersama-sama mewujudkan tanggung jawab tentang produktivitas yang tinggi, karena setiap individu merupakan potensi yang berharga dalam merealisasikan tujuan. Jadi, kesimpulan pada bab ini yaitu pada dasarnya bahwa kepemimpinan pada zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini dapat dilihat pada kriterianya di mana dengan zaman dahulu hanya berpegang teguh pada bakat yang dimiliki serta membutuhkan semacam pendidikan dan pelatihan yang bersifat formal. Sedangkan kepemimpinan pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan pendidikan dan pelatihan secara formal selain bakat dan pengalamannya, guna untuk mendukung tugas yang diembannya, sehingga kepemimpinan harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Agar semua itu dapat terlaksana dengan baik, seorang pemimpin tidak akan terlepas dari teori-teori kepemimpinan yang ada.
Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh bagaimana cara pemimpin itu menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Karena gagal atau berhasilnya suatu organisasi, perusahaan merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Pemimpin dituntut untuk mampu menerapkan kepemimpinannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dari pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai sifat yang berbeda-beda sehingga tingkah laku dalam memimpin pun membedakan dirinya dengan orang lain. Tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin dapat menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam usaha menggerakkan serta mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki pemimpin. Dengan demikian, seorang pemimpin dituntut untuk dapat menerapkan tipe kepemimpinan mana yang cocok diterapkan dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan. Kalau nggak ada skip, kita lanjut. Ayo, ini waktu-waktu. Ada yang mau tanya? Yaudah, saya yang nanya aja ya. Menurut Anda, pemimpin itu dilahirkan apa dibentuk? Ayo, enggak sih, bukan itu pertanyaannya. Bentar ya. Mana ya pertanyaannya? Titik dong. Bentar ya, tadi udah nyiapin pertanyaan soalnya tenggelam. Nah, jadi dalam konteks kepemimpinan ini, di situ kan ada pemimpin paternalistik ya. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjaga keseimbangan antara memberi perhatian pribadi kepada karyawan dan juga memastikan si kinerja tim itu tinggi gitu. Mungkin dari saya sih gitu. Kalau tidak cukup, nanti aja. Izin menjawab ya. Jadi dalam kepemimpinan paternalistik itu kan pemimpin itu berusaha memberikan perhatian pribadi kepada karyawan ya dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. Tapi juga gimana gitu harus memastikan bahwa karyawan tetap berkontribusi secara optimal terhadap tujuan organisasi gitu kan. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini, pemimpin ini dapat menetapkan batasan yang jelas antara perhatian pribadi dan tanggung jawab kinerja. Misalnya itu dengan memberikan dukungan emosional ketika diperlukan, tetapi tetap juga menuntut akuntabilitas kerjanya. Gitu. Oh gitu. Cukup cepat ya jawabnya. Oke. Oke, terima kasih untuk Amanda. Selanjutnya leadership yang kedua, saya ya, ntar ya. Bentar ya, ini loading banget.
Udah ada belum? Belum. Ntar ya, loading pisan dong. Coba sama siapa gitu? Tolong dong. Gua nggak bisa. Boleh kirim link. Link lagi nggak pakai. Nggak pakai ini. Di ini aja di apa? Namanya? Di Drive. Ntar ya, loading sekali. Nah, udah ada. Kenapa ya delay? Ini masih di ini ya? Di list-list itu? Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai komitmen organisasional pemimpin. Dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Buku dari Profesor Dr. Haji Suwatno MSI. Nama saya Nofti Nur Laila Ramadanti dengan NIM 2205227. Di sini mata kuliah dari Kepemimpinan Bisnis dan E-Leadership, dosen pengampu Bapak Dr. Mas Haryono APS PDMM. Next. Nah, yang pertama ada definition of commitment organizational leader. Jadi komitmen organisasional leader adalah loyalitas pemimpin terhadap organisasi yang tercermin dari keterlibatannya yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah diarahkan gitu. Jadi komitmen organisasional pemimpin itu loyalitas yang ada di dalam diri pemimpin gitu. Jadi misalkan pemimpin itu harus membersamai, harus
loyal terhadap bawahannya dan segala macam. Nah, organisasional pemimpin ini tuh loyalitasnya itu tercermin melalui kesediaan atau kemauannya itu pemimpin tersebut untuk selalu berusaha menjadi bagian dari organisasi. Jadi selalu membersamailah setiap organisasi gitu, nggak ngilang dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip dan bentuk komitmen organisasional. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 prinsip. Yang pertama ada memelihara atau meningkatkan harga diri. Jadi mereka itu artinya seseorang manajer itu selalu memberikan gitu apresiasi atau terhadap kerja keras timnya dan memberikan pengakuan secara terbuka ketika seorang pegawai berhasil menyelesaikan tugasnya. Yang kedua ada memberikan tanggapan dengan empati gitu. Jadi kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif pegawai, di mana contohnya jika pegawai mengeluh tentang beban kerja, nah beban kerja yang terlalu berat, pemimpin itu harus merespon kesulitan tersebut, harus menawarkan solusinya gitu. Jadi jangan dimarahin kalau bawaan misalkan banyak kerjaan gitu. Ya emang harus seorang pemimpin itu harus punya empati gitu. Terus yang ketiga ada memahami bantuan dan mendorong keterlibatan. Jadi penting bagi pemimpin untuk melibatkan pegawai dalam proses pengambilan keputusan dan meminta masukan mereka. Nah, jadi pemimpin tuh harus bisa menerima feedback, kritik dari dari karyawannya supaya karyawan itu bisa terlibat langsung gitu. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan rasional. Jadi mengungkapkan pemikiran dan alasan dibalik keputusan yang diambil akan membantu pegawai memahami situasi yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin. Terus selanjutnya ada memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggung jawab. Pemimpin itu harus memastikan bahwa harga diri setiap pegawai itu dijaga dengan baik gitu. Jadi jika pegawai itu memberikan kesulitan dalam proyeknya, pemimpin itu harus memberikan saran, terus harus mendorong si pegawai tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Jadi mencari solusinya. Selanjutnya ada proses dan pengembangan komitmen organisasional. Jadi komitmen organisasional itu adalah rasa keterikatan dan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap organisasi. Yang pertama ada make is charismatic. Jadi visi yang kuat, sehingga pemimpin itu memiliki visi dan misi yang kuat memotivasi gitu, sehingga pegawai terinspirasi untuk bergerak ke arah yang sama. Contohnya itu pemimpin berbicara dengan tujuan jangka panjang gitu, perusahaan yang menarik dan memberikan arahan kepada pegawai gitu, memotivasi terus sesuai dengan visi misi. Yang kedua ada membangun tradisi. Jadi pemimpin itu harus menciptakan budaya organisasi yang kuat, di mana hal-hal positif dijadikan tradisi. Itu kayak misalkan budaya kerja keras, kerja. Nah itu harus terucap oleh pemimpin, harus bisa memotivasi gitu. Dan yang ketiga ada sistem keluhan yang baik. Jadi organisasi yang harus memiliki sistem yang jelas terhadap menangani keluhan baik dari dalam maupun luar organisasi itu. Pemimpin itu harus perlu membangun prosedur ini agar setiap keluhan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tersedianya kotak saran dan tim khusus gitu menangani keluhan pegawai atau pelanggan gitu, untuk ada feedback terhadap keluhan tersebut. Yang keempat ada komunikasi dua arah. Jadi pemimpin itu harus terbuka untuk mendengarkan dan berbicara semua level pegawai. Jadi rapat itu harus terbuka, di mana pegawai itu tanpa memandang jabatan bisa memberikan masukan, harus bisa menerima masukan, feedback dari si pegawai. Jadi nggak mau dengerin tuh nggak bisa. Yang kelima ada membangun kebersamaan. Jadi pemimpin itu harus memiliki communication, di mana semua organisasi itu memiliki kerjasama. Jadi ada rasa kebersamaan di dalamnya. Yang keenam ada nilai kesamaan. Jadi semua pegawai itu memiliki peluang yang sama untuk bisa naik jabatan, dipromosikan gitu, sesuai dengan kinerjanya tanpa ada diskriminasi. Yang ketujuh ada penghargaan yang adil. Jadi pemimpin itu harus bisa memberikan gift atau reward terhadap pegawainya untuk meningkatkan
kinerja untuk bisa mendapatkan prestasi, bukan hanya posisi ataupun segala macam lah. Yang terakhir ada kerja tim dan kolaborasi. Jadi pemimpin harus mendorong kerjasama tim di seluruh organisasi gitu, memastikan semua departemen berkolaborasi gitu. Mungkin next yang ketiga selanjutnya ada komitmen afektif. Yang kedua ada komitmen salah ini, ada komitmen afektif, ada komitmen normatif, ada komitmen continue. Ini salah nih ya, ini yang pertama kok afektif benar, yang kedua itu normatif, yang ketiga itu continue ya, tapi isinya benar nih. Komitmen afektif itu pegawai tetap karena mereka kuncinya ada ingin. Jadi si komitmen afektif itu keterikatan emosional pegawai terhadap organisasi, di mana mereka ingin tetap bekerja karena mereka merasa memiliki hubungan secara emosional, memiliki kepribadian dan nilai dan tujuan organisasi yang sama. Jadi pegawai itu memiliki komitmen gitu afektif tinggi, biasanya lebih loyal dan bersemangat dalam kontribusinya. Jadi afektif itu lebih kecenderung emosional gitu. Seseorang itu misalkan seorang pegawai yang tetap di perusahaan karena pegawainya itu tetap pengen di perusahaan itu karena saking cintanya terhadap perusahaan, saking cintanya dalam pekerjaannya itu, karena menurut dia sejalan dengan visi misinya. Jadi dia royal, kayaknya nggak dibayar juga nggak apa-apa sih, yang penting kerja di situ. Nah, yang kedua itu ada normatif. Jadi komitmen normatif ini adalah rasa kewajiban moral atau tanggung jawab untuk tetap berada dalam organisasi karena merasa harus setia gitu. Jadi misalkan contoh pegawai yang merasa berhutang budi kepada perusahaan karena telah memberikan banyak kesempatan, sehingga mereka merasa untuk berkomitmen di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada komitmen continue. Jadi continue itu didasari pada pertimbangan untung atau rugi. Jadi si pegawai itu berada di situ hanya untuk keuntungan, misalkan gaji besar, jadi gue harus ada di BUMN karena kerjanya gede gitu, gajinya gede gitu. Jadi untung dan rugi gitu. Kalau yang kedua ini lebih ke emosional sama tanggung jawab. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional. Yang pertama ada situasional. Salah, kebalik, bentar. Komitmen afektif, situasional. Ini yang pertama ada personal. Jadi kalau personal itu lebih ke kepribadian. Nah, ini ada dimensi sama indikatornya, silahkan dibaca. Jadi mungkin contohnya seorang pegawai yang senior gitu ya, mereka itu lebih merasa nyaman di tempat kerjanya karena sudah lama gitu, menjadi dia itu royal gitu karena sudah merasa nyaman kayak keluarga gitu, kerjaan tuh kayak keluarga dia sendiri gitu. Kalau selanjutnya ada yang situasional, dimana kalau situasional itu pegawai lebih diberi tanggung jawab yang penuh terhadap dukungan atasan yang merasa lebih bersemangat. Nah, silakan dibaca sendiri dimensi sama indikatornya. Nah, yang ketiga ada posisional. Jadi ada dua, masa kerja sama tingkat kerja, di mana manajer yang harusnya sudah lama bekerja di situ mendapat banyak promosi, jadi cenderung lebih loyal di perusahaan tersebut karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi loyal terhadap perusahaan tersebut. Mengukur komitmen organisasional. Nah, ada salah satu pengukuran komitmen organisasional yang terkenal adalah organizational commitment questionnaire. Nah, itu. Oke, mungkin dari saya sekian, terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita akan tutup. Saya nanya deh. Ya, boleh, silakan. Tadi di PPT yang salah, yang semuanya afektif.
mengapa komitmen afektif itu dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai dibandingkan dengan komitmen kontinu? Karena kalau continue tuh kan untung rugi ya. Kayak misalkan gue gini ya, gue kerja di perusahaan ini karena untuk gaji gitu. Jadi gue harus mempertahankan pekerjaan gue, komitmen gue untuk gaji gitu. Kalau misalkan yang afektif, kalau afektif tuh beda. Kayak misalkan afektif tuh misalkan ya si Sharon kerja di FPB, di prodi bisnis, dia tuh lebih cenderung loyal. Karena kenapa? Ditanya terikatan emosional, karena BE itu yang nerima saya gitu, yang nerima saya di S1 ini, jadi saya harus loyal terhadap BE, jadi nggak digaji juga nggak apa-apa gitu. Terus kayak mereka tuh lebih ikhlas, kayaknya lebih ikhlas untuk pekerjaan itu, karena kan lebih ke terkait emosional. Nggak digaji juga nggak apa-apa kayaknya mereka mah ya, Sharon ya kalau di BE gitu. Mungkin dari saya gitu ya, karena ada keterikatan ya, komitmen itu yang continue, untung rugi, lebih ke gaji. Kalau misalkan ya afektif mah lebih ke emosional, bukan berhutang sih, bukan berhutang budi, karena dia tuh lebih ke cinta banget ya, cinta BE gitu. Mungkin dari saya sih gitu ya. Oke, mungkin sudah beres ya presentasinya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, kita cukupkan aja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga minggu depan apa ya? UTS kah? Nggak ada, kayaknya nggak ada UTS. Cuma bertiga tuh di Cap Cicup ini, kayaknya nggak ada ya UTS mah gitu. Jadi mungkin ya untuk pertemuan kali ini dicukupkan aja. Saya tidak bisa membahas materi-materi selanjutnya karena saya bukan dosen di sini. Hanya apa ya, lanjutan aja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune di terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune di channel HMM ini. Jadi untuk minggu depan nantilah info lanjut aja, apakah presentasi lagi atau UTS. Kayaknya nggak ada sih, nggak ada UTS yang kayak gini. Oke, terima kasih ya. Selamat berakhir pekan. Selamat selamat mengerjakan tugas-tugas. Banyak banget ya. Oh, kayaknya enggak sih, enggak usah ada UTS karena kita juga banyak tugas. Ya, terima kasih ya. Silakan live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.